Oke, sekarang kita masih di dalam pembahasan keterangan tambahan pada kalimat. Ya, kita dalam pembahasan keterangan tambahan pada kalimat. Oke. Nah, kemarin kita sudah bahas terkait dengan keterangan majrur, ya. Ini udah dibahas. At-tawabi'. Ini juga udah dibahas, ya. Naat, badal, dan semisalnya itu dibahas. Nah, sekarang kita akan bahas terkait apa nih? Keterangan mansub. Gitu ya, keterangan mansub. Nah, yang pertama yaitu adalah al-maf'ul al-mutlaq. Ya, maf'ul mutlaq. Oke, ini pasti teman-teman yang sebelumnya udah belajar nahwu udah sering dengar nih. Maf'ul mutlaq ini apa nih? Ya, atau teman-teman yang baru belajar bahasa Arab juga pasti udah sering dengar ya terkait maf'ul mutlaq. Jadi maf'ul mutlaq ini apa sih sebenarnya? Ya, maf'ul mutlaq itu adalah ism masdar yang dinasobkan berdasarkan dari fi'il yang berfungsi sebagai penguat makna, penjelas jenis atau bilangannya. Bahasa Arabnya al-maf'ul mutlaq masdarun mansubun yu'khadhu min jinsil fi'il li tawkidihi aw bayani naw'ihi aw adadihi. Ingat, maf'ul mutlaq itu adalah ism masdar yang dinasobkan. Ya, fungsinya apa? Maf'ul mutlaq ini fungsinya apa? Nah, jadi maf'ul mutlaq ini ada beberapa fungsi, ya. Nomor satu, dia sebagai penguat. Ya, dia sebagai penguat. Gitu ya. Penguat apa? Penguat makna. Gitu. Atau yang kedua, dia bisa sebagai apa nih? Penjelas jenis atau bilangan. Ya, jadi dia menjelaskan jenis, ya, atau bilangan. Gitu. Dah, yang ketiga ada juga yang bilang maf'ul mutlaq ini bisa juga sebagai penyerumpamaan. Gitu. Nah, jadi ada 2 atau 3 fungsi ya dari maf'ul mutlaq. Gitu. Nah, kita langsung ke contoh deh ya. Oke. Contoh nomor 1 deh. Maf'ul mutlaq sebagai penguat makna. Contohnya apa nih? Ya, contohnya gini. Misal kita bilang dorobtuhu dorban. Ya, misal kita bilang dorobtuhu dorban. Gitu ya. Dorobtuhu dorban. Dorobtuhu dorban. Aku telah memukulnya dengan sebuah pukulan. Ya. Nah, dorbannya ini, ya, dorbannya ini dia sebagai maf'ul mutlaq. Ya, aku telah memukulnya dengan sebuah pukulan. Ya, bahasa artian kasarnya bisa seperti itu, atau bisa kita artikan aku benar-benar udah memukulnya. Ya, doroba ini kan artinya memukul ya, telah memukul. Ya, dorobtuhu, aku telah memukulnya, dorban, dengan sebuah pukulan. Itu arti nomor 1. Bisa juga kita artikan dorban ini sebagai arti misalnya benar-benar gitu ya. Benar-benar. Aku benar-benar sudah memukulnya. Gitu. Nah, ini dorban ini posisi sebagai maf'ul mutlaq. Gunanya apa? Gunanya apa nih? Ada kata dorban ini. Nah, dia di sini fungsinya sebagai penguat. Ya. Penguat sebagai dari yang sebelumnya nih. Dia mau menguatkan yang ini nih. Dorobtuhunya. Kalau kita bilang dorobtuhu, aku sudah memukulnya. Tapi kita mau lebih menguatkan lagi di perkataan kita. Yaudah, saya bilang aja dorobtuhu dorban. Aku benar-benar udah memukul dia. Gitu. Jadi nih nomor 1 contohnya seperti itu. Ini terkait maf'ul mutlaq. Ya, dia bisa menjadi penguat makna. Ya. Nomor 2, dia bisa sebagai penjelas jenis atau bilangan. Ya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, fayamiluna alaikum mailatan wahidah. Lalu mereka menyerbu kamu dengan sekaligus, mailatan. Mailatan wahidah. Gitu. Kemudian yang ketiga contohnya terkait dengan penyerupaan. Ya, penyerupaan. Contohnya misalnya sama juga. Contohnya misalnya dorobtuhu dorbal asad. Ya, dorobtuhu dorbal asad. Dorobtuhu dorbal
asadi. Ya, coba teman-teman garis bawahi mana nih maf'ulnya, maf'ul mutlak di sini. Ya, bisa bilang sini ya. Nah, ini bisa sebagai penyerupaan. Masdarnya bisa digunakan sebagai penyerupaan. Apa nih arti kasarnya di sini? Aku telah memukul, memukul atau menyerang ya. Sinonim ya, doroba bisa memukul atau bisa kita bilang sinonimnya menyerang. Aku telah menyerangnya dengan serangan singa. Waduh. Ya, aku telah menyerangnya dengan serangan singa. Aku telah memukulnya dengan pukulan atau terkaman dari terkaman seakan-akan seperti terkamannya seekor singa. Jadi bisa disebut sebagai penyerupaan. Gitu. Nah, ini terkait dari fungsi maf'ul mutlak. Oke, sekarang kita akan bahas terkait dengan jenisnya. Ya, kita barusan bilang terkait dengan fungsi dari maf'ul mutlak ya. Teman-teman udah tahu ya fungsinya. Nah, sekarang kita akan bahas jenisnya. Nah, maf'ul mutlak ya, yang qasimul maf'ul mutlak ya min haits alaqah bil fi'l ya. Jadi dari sisi alaqahnya terkait dengan fi'il yaitu terbagi menjadi dua. Maf'ul mutlak terbagi menjadi dua. Terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama disebut sebagai lafzi. Ya. Yang kedua, jenis yang kedua disebut sebagai ma'nawi. Oke, yang pertama jenis maf'ul mutlak yang pertama sebutan sebagai lafzi, yang kedua sebagai ma'nawi. Apa sih lafzi? Apa sih ma'nawi? Ya, jadi gampangnya gini. Maf'ul mutlak terbagi menjadi dua, lafzi dan ma'nawi. Lafzi itu, ya maf'ul mutlak lafzi itu adalah apabila lafaz dan makna masdarnya itu sama dengan fi'ilnya. Contoh gini. Yang lafzi ya, kita lagi bahas yang lafzi. Contoh gini. Dorobahu ya, dorobahu dorban misalnya gitu. Dorobahu dorban, dia telah memukulnya dengan sebuah pukulan. Ya, atau dia benar-benar telah memukulnya, sama aja artinya gitu ya. Gitu. Dorobahu dorban, dia telah memukulnya dengan sebuah pukulan. Nah, coba teman-teman lihat sini, dorobahu, doroba. Nih, sama-sama dari doroba juga nih. Ini doroba, ya. Di sini dorban, sini juga dorobahu, dorban, gitu. Sama nih, makna masdar sama fiilnya, gitu ya. Dorobahu, dorban. Tapi ternyata bisa juga yang berbeda, ya. Maka disebut sebagai ma'nawi. Yang kedua nih, jadi maf'ul mutlak ma'nawi itu, yang kedua yaitu apabila makna masdar sama dengan fiilnya, tapi lafaznya berbeda. Jadi maknanya sama, ya maknanya dia sama nih, tapi lafaznya berbeda. Contohnya gimana? Contoh misalnya gini, kumtu wukufan. Nah, lihat di sini, kumtu wukufan, aku benar-benar telah berdiri. Ya, ini kan beda ya, kumtu wukufan, tapi maknanya sama. Gitu. Atau yang kedua deh, yang lebih kontras lagi nih, biar lebih jelas lagi. Contoh kedua, misalnya jalastu ya qu'udan. Atau bahasa lebih gampangnya, aku benar-benar telah duduk. Gitu. Cuma berbeda dengan yang lafzi nih. Kalau lafzi kan sama nih, ini doroba juga, ya, ini dorban juga, ini dari doroba juga gitu ya. Gitu. Jadi gampangannya gitu deh, gitu ya. Jadi maf'ul mutlak terbagi menjadi dua jenis, lafzi dan maknawi.